Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pintu Cerita dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu Bani Israel akan kembali membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kembali kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat ini turun di Mekah jauh sebelum kaum muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Dan menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi Bani Israel telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam dan sebelum turunnya ayat tersebut. Keberadaan mereka pernah hampir habis oleh kekuatan Babilonia dan Romawi sebelum Islam datang. Tidak bisa dibantah, kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi akan mereka ulangi pada masa yang akan datang, sampai akhirnya Allah akan melenyapkan mereka dari permukaan bumi ini. Sahabat Pintu Cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah SAW pertama kali sampai di Madinah saat berhijrah, beliau langsung menyusun perjanjian antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi untuk saling menjaga perdamaian. Namun, bangsa yang telah mendapat laknat Allah itu melanggar dan merusak perjanjian yang sebelumnya mereka sepakati. Oleh karena itu, Allah mendatangkan kepada mereka hamba-hambanya, yakni kaum mukminin yang mempunyai kekuatan besar, untuk mencari Yahudi keluar masuk kampung ke seluruh pelosok negeri. Maka berakhirlah kedikjayaan, kepongahan, dan kekuasaan bangsa Yahudi di Madinah, Khaybar, dan kawasan Taima Jazirah Arab, hingga kehancuran seluruh pengaruh dan impian mereka untuk bercokol di bumi Arab. Allah mengatakannya dalam Al-Quran, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran Yahudi yang pertama mengakibatkan tersebarnya koloni-koloni mereka ke seluruh penjuru diaspora pada masa Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Ayat berikutnya menggambarkan tahapan kedua dari kesombongan dan kepongahan mereka, yaitu kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu sekelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah akan memberikan giliran kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan mereka. Mereka pada ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu orang yang pernah mengusir dan mengejar Yahudi keluar masuk kampung di seluruh negeri. Ayat ini diawali dengan lafaz summa yang berfungsi sebagai kata penghubung yang menghubungkan kejadian pertama dan kejadian kedua dengan memberikan jeda waktu atau kurun yang agak lama. Maha benar Allah yang menunjukkan kepada kita saat ini kebesaran dan keagungannya dengan mengukir kemenangan bangsa Yahudi atas kaum muslimin. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri-negeri Syam dan Palestina, serta mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah itu. Kebenaran ayat ini juga tak perlu disangsikan lagi dengan melimpahnya bantuan ekonomi maupun politik terhadap bangsa Yahudi, serta dengan mengalir derasnya arus imigran Yahudi dari segala penjuru dunia ke bumi Palestina tanpa bisa dicegah oleh kaum muslimin. Kekuatan ekonomi dan militer barat hampir seluruhnya berdiri di belakang Yahudi sebagai konsekuensi bagi mereka yang telah melahirkan negara Israel secara sepihak pada tahun 1948. Karenanya, kesombongan dan kepongahan mereka pun meningkat sesuai dengan derajat kesombongan kedua yang dilukiskan dalam Al-Quran.
Secara modern pun mencatat lembaran hitam kaum muslimin akibat ulah bangsa Yahudi. Sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, perbuatan biadab dan kekejian yang dilakukan Yahudi Israel sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Al-Quran pada ayat berikutnya, yaitu jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dalam ayat ini Allah telah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari permukaan bumi ini. Maha suci Allah yang telah memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kaum muslimin akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Pada saat kehancuran Yahudi pertama kali, kaum muslimin memang sedang berada dalam keadaan yang dilukiskan oleh Al-Quran sebagai hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Dengan demikian maka lafaz sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali yang pertama memiliki relevansi yang amat kuat dengan keadaan yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, kaum muslimin baru akan menghancurkan Yahudi pada kali yang kedua setelah memiliki kekuatan, setidak-tidaknya menyamai kekuatan dan kekuasaan kaum muslimin di masa sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, Syekh Ahmad Yasin memprediksi Israel akan hancur pada tahun 2027. Wartawan Al Jazeera Ahmad Mansur kembali mengunggah wawancaranya bersama pendiri Hamas, yaitu Syekh Ahmad Yasin pada 8 Mei tahun 1999 dalam akun YouTube pribadinya. Salah satu isi percakapan yang kini menjadi viral adalah tentang ramalannya mengatakan Israel akan hancur pada 2027 mendatang. Israel berdiri di atas kezaliman dan penindasan sehingga segala sesuatu yang lahir dari penindasan akan berakhir pada kehancuran, ujar Syekh Ahmad Yasin. Menurut Syekh Ahmad Yasin yang telah wafat pada 2004 lalu, meski Israel didukung oleh kekuatan yang besar, kekuatan itu tidak ada yang kekal. Dia mengibaratkan kekuatan itu sama halnya seperti manusia yang lahir, tumbuh, besar, tua dan kemudian meninggal. Sama halnya dengan sebuah negara. Negara akan tumbuh berkembang sedikit demi sedikit, berada pada puncak kejayaannya, kemudian akan hancur pada waktunya. Syekh Ahmad Yasin pun menganalisis saat Israel berusia 50 tahun, keberadaannya tidak akan lama. Saya katakan insya Allah Israel akan hancur di awal abad mendatang, tepatnya pada 2027. Israel tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Dia meyakini analisa tersebut bersumber dari dalam Al-Quran. Dikatakan ada fase generasi setiap 40 tahun akan berubah. Sebelumnya Palestina mengalami peristiwa Nakbah pada 1948 pada 40 tahun pertama. Kemudian pada 40 tahun kedua Palestina mengalami peristiwa Intifada pada tahun 1987, di mana penduduk Palestina mengalami penyerangan, pengeboman, serta penindasan. Kemudian atas izin Allah, pada 40 tahun kemudian eksistensi Israel akan hilang. Hal ini dia yakini jelas tercantum dalam syariat Al-Quran. Sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, mari kita uraikan ramalan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Yang pertama, sebelumnya Palestina mengalami perang Nakbah pada tahun 1948. Ini adalah 40 tahun pertama. 1948 ditambah 40 sama dengan 1987. Kemudian Palestina mengalami peristiwa Intifada pada tahun 1987. Ini adalah tahun kedua. 1987 ditambah 40 sama dengan 2027. Dan ini adalah dasar kenapa Syekh Ahmad Yasin memprediksi pada tahun 2027 Israel akan hancur atau akan binasa pada tahun ini. Dan ini adalah ramalan.
Tentu saja bisa saja benar dan bisa saja salah, karena semua kejadian yang ada di muka bumi ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat seiman, sahabat pintu cerita, itulah ramalan yang telah disampaikan oleh salah seorang tokoh pendiri Hamas, yaitu Syekh Ahmad Yasin, yang meninggal pada tahun 2004, yang juga terkena serangan 3 rudal dari Israel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita dapat selalu belajar serta menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.